Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sri Pratnyani. Saya dari kelas I semester 2, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dengan menggunakan garis bilangan. Yang mana di sini saya sudah menggambar garis bilangan pada styrofoam. Dalam menggambar garis bilangan, yang mana angka endol harus berada di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang mana di sebelah kanan angka endol yaitu bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kiri angka endol adalah bilangan bulat negatif. Nah, jika bergerak maju berarti ditambah, jika bergerak mundur berarti dikurang, sedangkan jika arahnya ke kanan berarti bernilai positif, jika arahnya ke kiri berarti bernilai negatif. Kita mulai dengan operasi penjumlahan. Untuk soal yang pertama yaitu positif 4 ditambah positif 2. Nah, pertama-tama kuda laut berada di angka endol. Karena 4 adalah bilangan positif, maka kuda laut bergerak maju sebanyak 4 kali terlebih dahulu. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah dengan positif 2. Karena ditambah berarti kuda laut bergerak maju sebanyak 2 langkah lagi. Kita mulai ya. 1, 2. Untuk mengetahui hasil dari operasi penjumlahan 4 ditambah 2, kita dapat menghitung banyak langkah kuda laut dari endol sampai titik akhir kuda laut diam. Kita mulai ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil penjumlahan dari positif 4 ditambah positif 2, hasilnya adalah positif 6. Selanjutnya soal yang kedua, masih dengan operasi penjumlahan, yang mana soalnya yaitu negatif 5 ditambah positif 2. Nah, karena negatif 5 adalah bilangan negatif, maka kuda laut akan bergerak mundur sebanyak 5 langkah terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dengan positif 2. Berarti kuda laut bergerak maju sebanyak 2 langkah. Kita mulai ya. 1, 2. Untuk mengetahui hasilnya sama seperti tadi, kita menghitung banyak langkah dari endol sampai titik akhirnya sekarang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maka hasil dari operasi penjumlahan negatif 5 ditambah positif 2, hasilnya adalah negatif 3. Untuk soal yang ketiga yaitu positif 4 ditambah negatif 3. Nah, pertama-tama kuda laut akan bergerak maju sebanyak 4 langkah. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Karena ditambah dengan negatif 3, berarti kuda laut harus mundur sebanyak 3 langkah. Selanjutnya kita mulai 1, 2, 3. Maka hasil dari penjumlahan positif 4 ditambah negatif 3 kita dapat hitung dengan banyak langkah dari nol sampai titik akhirnya sekarang atau posisi akhir kuda laut. Kita mulai ya. Hitung 1. Maka hasil dari penjumlahan positif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah positif 1. Selanjutnya, soal yang keempat mengenai operasi penjumlahan, yaitu negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, karena bilangan negatif, maka kuda laut melompat mundur sebanyak 2 kali. Kita mulai ya. 1, 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan negatif 2. Berarti kuda laut melompat atau
berjalan mundur sebanyak 2 kali lagi. Kita mulai ya. 1, 2. Hasil dari penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 2, kita dapat hitung dari banyak langkah kuda laut. Dari 0 sampai titik akhirnya sekarang. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 4. Nah, untuk operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu positif 4 dikurang positif 2. Karena 4 adalah bilangan positif, pertama-tama kuda laut bergerak maju sebanyak 4 langkah. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurang dengan positif 2. Karena dikurang, maka kuda laut bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Kita mulai ya. 1, 2. Maka untuk mengetahui hasil dari pengurangan tersebut, kita dapat menghitungnya yang mana sisa langkah setelah dikurang. Kita mulai dari 0 ya, menghitungnya sampai posisi akhirnya. Kita mulai ya. 1, 2. Maka hasil dari pengurangan positif 4 dikurang positif 2, hasilnya adalah positif 2. Soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua yaitu negatif 3 dikurang positif 1. Karena negatif 3 adalah bilangan negatif, maka kuda laut bergerak mundur sebanyak 3 langkah terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kemudian dikurang dengan positif 1. Karena dikurang, maka kuda laut bergerak mundur sekali lagi. Kita mulai ya. 1. Untuk mengetahui hasil dari operasi pengurangan negatif 3 dikurangi positif 1, kita dapat menghitungnya yang mana dari sisa langkah setelah dikurang. Kita mulai dari 0 sampai titik akhir kuda laut ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari pengurangan negatif 3 dikurang positif 1, hasilnya adalah negatif 4. Soal yang ketiga yaitu positif 2 dikurang negatif 2. Pertama-tama, karena 2 adalah bilangan positif, maka kuda laut bergerak maju sebanyak 2 langkah terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2. Kemudian dikurang dengan negatif 2. Karena tanda negatif bertemu negatif, maka berubah tanda menjadi positif. Maka kuda laut bergerak sebanyak 2 kali lagi, yaitu bergerak maju. Kita mulai ya. 1, 2. Untuk mengetahui hasilnya, kita dapat mengetahuinya dari sisa langkah setelah dikurang. Kita mulai ya. Dari 0 sampai titik akhir kuda laut. Kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4. Maka hasil pengurangan dari positif 2 dikurang negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya soal yang keempat, yang mana soalnya yaitu negatif 2 dikurang negatif 3. Nah, pertama-tama kuda laut bergerak mundur sebanyak 2 langkah terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2. Kemudian dikurang dengan negatif 3. Karena pertemuan tanda antara negatif dengan negatif, maka berubah tanda menjadi positif. Maka kuda laut bergerak maju sebanyak 3 langkah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maka hasil dari pengurangan negatif 2 dikurang negatif 3, kita dapat hitung dari sisa setelah dikurangkan. Nah, kita hitung 1. Maka hasil dari pengurangan negatif 2 dikurang negatif 3, hasilnya adalah positif 1.
masuk operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Dalam operasi perkalian, konsepnya yaitu penjumlahan berulang. Nah, jika bilangan pengalinya bernilai positif, maka arah lompat kuda laut yaitu maju. Sedangkan bernilai negatif, maka arah melompat kuda laut yaitu mundur. Jika bilangan yang dikalikan bernilai positif, maka arah menghadap kuda laut yaitu tetap. Jika bernilai negatif, maka berbalik. Yang mana bilangan pengali menentukan arah lompatan, bilangan yang dikalikan menentukan arah menghadap. Nah, misalnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, jika dituangkan dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, di sini karena bilangan pengalinya adalah bilangan positif, maka arah lompat kuda laut yaitu maju. Sedangkan bilangan yang dikalikan bernilai positif juga, maka arah menghadap kuda laut yaitu tetap. Nah, karena konsep perkalian adalah penjumlahan berulang, maka pertama-tama yang mana kuda laut akan melompat sebanyak 3 kali, yang mana sekali melompatnya melewati 2 satuan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maka untuk mengetahui hasil dari operasi perkalian 3 dikali 2, kita dapat menghitung satuan yang dilewati oleh kuda laut, yang mana dihitung dari titik 0 atau angka 0 sampai titik akhir kuda laut diam. Kita hitung ya berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satuan yang dilewati kuda laut yaitu 6. Maka operasi perkalian 3 dikali 2 hasilnya adalah positif 6. Soal yang kedua, yaitu negatif 3 dikali positif 2. Karena bilangan pengalinya adalah negatif, maka arah melompatnya mundur. Sedangkan bilangan yang dikalikan bernilai positif, maka arah menghadapnya tetap. Nah, kita artinya negatif 3 dikali positif 2, kuda laut meloncat mundur sebanyak 3 kali dengan sekali melompatnya melewati 2 satuan. Kita mulai ya. Pencetakan yang pertama 1, pencetakan yang kedua 2, pencetakan yang ketiga 3. Maka hasil dari operasi perkalian negatif 3 dikali positif 2, kita dapat hitung dari satuan yang dilewati, mulai dari 0 sampai titik akhir kuda laut. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil dari perkalian negatif 3 dikali positif 2, hasilnya adalah negatif 6. Soal yang ketiga, yaitu negatif 2 dikali negatif 2. Nah, karena bilangan pengalinya adalah negatif, maka arah melompatnya mundur. Sedangkan bilangan yang dikalikan bernilai negatif juga, maka arah menghadapnya berbalik. Negatif 2 dikali negatif 2, maka kuda laut akan melompat sebanyak 2 kali, yang mana sekali melompatnya sejauh 2 satuan atau melewati 2 satuan. Kita mulai ya, lompatan pertama 1, 2. Maka hasil dari perkalian negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya dapat kita hitung dari satuan yang dilewati, mulai dari 0 sampai titik akhir kuda laut. Kita mulai ya, hitung 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari perkalian negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu positif 2 dikali negatif 2. Nah, karena bilangan pengalinya adalah bilangan positif, maka kuda laut akan melompat maju sebanyak 2 kali. Sedangkan
bilangan yang dikalikan bernilai negatif, maka arah menghadap kuda laut yaitu berbalik. Maka untuk operasi positif 2 dikali negatif 2, kuda laut akan meloncat maju sebanyak 2 kali, yang mana sekali melompatnya sejauh atau melewati 2 satuan. Kita mulai ya, lompatan yang pertama 1, lompatan yang kedua 2. Maka hasil dari operasi perkalian positif 2 dikali negatif 2 dapat kita hitung dari satuan yang dilewati kuda laut, yang mana dihitung dari 0 sampai titik akhir kuda laut. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari operasi perkalian 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, untuk operasi yang keempat yaitu operasi pembagian. Kembali saya ingatkan, dalam operasi pembagian konsepnya yaitu pengurangan berulang. Nah, misalnya 6 dikurangi 2 sampai habis. Jika ditulis dalam bentuk pembagian, maka menjadi 6 dibagi 2 sama dengan berapakah? Kita mulai ya. Maka kuda laut akan bergerak maju sebanyak 6 langkah terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikurangi 2 sampai habis. Kita mulai ya. Loncatan yang pertama 1, loncatan yang kedua 2, loncatan yang ketiga 3. Maka untuk mengetahui hasil dari operasi 6 dibagi 2, hasilnya yaitu banyak lompatan mundur tadi, yaitu 3. Maka hasil dari 6 dibagi 2 hasilnya adalah positif 3. Selanjutnya kita mulai dengan soal yang kedua, yaitu negatif 4 dibagi 2. Nah, pertama-tama karena tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Pertama-tama, kuda laut akan bergerak mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi 2 sampai habis. Kita mulai ya, lompatan yang pertama, lompatan yang kedua. Maka hasil dari pembagian negatif 4 dibagi positif 2, hasilnya adalah negatif 2, yang mana kita dapat hitung dari banyak lompatan mundur kuda laut. Soal yang ketiga yaitu positif 6 dibagi negatif 3. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Pertama-tama kuda laut akan bergerak mundur sebanyak 6 kali terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang dengan 3 sampai habis. Berapa kali dia melompat, itu adalah hasil dari operasi pembagian ini. Kita mulai ya. Loncatan yang pertama 1, loncatan yang kedua 2. Maka hasil dari pembagian positif 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Contoh soal yang keempat yaitu negatif 4 dibagi negatif 2. Karena tandanya sama, pasti hasilnya adalah positif. Maka pertama-tama kuda laut akan bergerak menuju bilangan positif sebanyak 4 kali. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi 2 sampai habis. Kita mulai ya. Lompatan yang pertama 1, lompatan yang kedua 2. Maka hasil dari pembagian negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah positif 2, yang mana kuda laut meloncat mundur sebanyak 2 kali. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.